Mari kita mengenal sedikit tentang penyakit yang disebut dengan sindrom piriformis. Penyakit ini sebenarnya cukup banyak terjadi di masyarakat kita ya. Cuma kadang-kadang dikelirukan atau disalahartikan sebagai penyakit karena gangguan ginjal atau juga karena saraf terjepit. Nah, gejala-gejala daripada sindrom piriformis itu adalah rasa nyeri ya dari bokong ya, tempat kita duduk itu bokong sampai punggung daripada paha, bahkan bisa sampai ke punggung daripada kaki. Nah, rasa nyeri itu sebenarnya adalah disebabkan karena penekanan ya dari saraf ischiadicus. Jadi, penyakit ini sebenarnya sering terjadi pada rekan-rekan yang mungkin karena trauma ya, trauma saat olahraga pada daerah bokong atau mengalami atau duduk terlalu lama ya. Duduk terlalu lama ini misalnya penyakit-penyakit yang dulu itu tahun-tahun 80-an sering terjadi pada misalnya supir truk. Kemudian teman-teman yang naik bis atau naik kereta api di mana tempat duduknya itu alasnya tidak lembut atau tidak berbusa ya, tapi alasnya terbuat dari plastik yang keras. Kita duduk berjam-jam, maka otot piriformis ya, otot piriformis itu ada di bokong kita itu, dia akan menekan daripada saraf besar yaitu saraf ischiadicus, saraf yang berjalan dari tulang belakang kita keluar melalui belakang daripada otot piriformis ke punggung belakang daripada paha bahkan sampai ke kaki. Nah, karena trauma atau karena duduk terlalu lama, maka otot piriformis itu akan menekan saraf ischiadicus sehingga dirasakan nyeri yang luar biasa pada saat kita berjalan, melangkah, bahkan memutar kaki. Sakitnya luar biasa. Ya, yang ini sering di masyarakat kita itu langsung disalahartikan sebagai penyakit karena adanya batu ginjal di bagian yang mengalami nyeri atau karena sarafnya terjepit di belakang. Sehingga karena kemiripan ini makanya kadang-kadang pemeriksaan tambahan seperti CT scan, MRI atau foto ronsen itu dibutuhkan ya untuk membedakan nyeri yang apakah karena ginjal ataukah karena saraf terjepit atau yang kita kenal dengan HNP atau karena piriformis syndrome. Nah, piriformis syndrome itu caranya mengobati cukup sederhana. Pertama dengan fisioterapi ya. Fisioterapi biasanya kalau kita lakukan berkali-kali di rumah cukup baik, cukup signifikan ya hasilnya. Kemudian memakai obat-obat penghilang nyeri. Jika perlu kita melakukan injeksi steroid ke otot piriformisnya. Nah, kalau dokter di klinik Bayangkara, dokter sering memakai injeksi steroid pada otot piriformis. Kesembuhannya luar biasa, lebih cepat daripada kita memakai teknik fisioterapi atau dengan mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri. Dan teman-teman, untuk mencegah penyakit-penyakit seperti piriformis syndrome ini adalah pertama, terutama teman-teman yang berat badannya agak besar ya, itu menghindari duduk yang terlalu lama. Kemudian alas tempat duduknya harus yang lembut. Kalau kita memang harus duduk misalnya di alas yang keras karena bersama teman-teman duduk di lantai ya yang terbuat dari mungkin marmer. Nah, ini kan tetap saja marmer itu walaupun bagus bersih tetap alasnya keras sehingga
sebaiknya menggunakan bantal pada otot bokongnya ya, sehingga penekanan alas atau penekanan pada otot piriformisnya tidak terjadi, sehingga penyakit piriformis sindrom ini bisa dicegah. Demikian teman-teman, sekilas ya pengetahuan kita tentang apa itu yang disebut dengan piriformis sindrom yang sering sekali disalahartikan dengan terjepitnya saraf belakang ataupun karena adanya gangguan pada ginjal karena batu.